Halo semuanya, kembali lagi di channel Kurniawan Restu. Nah, kali ini kita akan membahas kekurangan dari motor Polytron Fox R. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah melihat di video saya sebelumnya ya tentang review Polytron Fox R dan beberapa revisi yang perlu dilakukan supaya membuat kendaraan itu nyaman. Nah, apa saja sih kekurangan atau kelemahan dari si Polytron Fox R ini? Nah, kita akan bahas bersama-sama. Nah, kita di sini ada satu unit Polytron Fox R. Di sini sudah mengalami beberapa revisi atau perubahan yang supaya motor ini bisa lebih enak atau lebih nyaman lagi ketika berkendara. Nah, yang pertama kekurangannya adalah sok bagian depan. Nah, di sok bagian depan ini kelemahannya adalah dia memang keras. Kenapa keras? Karena memang dari bawaannya sendiri per dari sok depan ini tidak selentur per dari motor-motor lain. Ini kelemahan yang pertama. Jadi teman-teman jika memiliki Polytron Fox R itu perlu merevisi di bagian shock breaker depannya. Bisa mengganti pernya atau bisa juga dengan mengganti olinya. Nah, terkait shock, ini sudah ada reviewnya juga di channel saya, tinggal dicari ya terkait revisi shock bagian depan. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah shock bagian belakang. Shock bagian belakang Fox R itu keras, dalam arti ini kan beban berat ya. Si dinamonya ini dan armnya ini sampai ke depan. Sampai ke sini. Dan standar tengahnya itu ada di sini. Jadi standar tengah ini tidak ada di bagian rangka, tapi ada di bagian arm. Makanya beban berat itu ditopang di bagian shock belakang. Nah, teman-teman perlu menggantinya atau mungkin menservis shock bagian belakangnya. Cuma di sini shocknya sudah diganti dengan merek DBS. Nah, di shock DBS ini dia ada di setelan nomor 1 alias paling keras. Di setelan shock 1 aja ini di setelan paling keras aja masih terlalu empuk karena dia beban berat. Nah, jadi teman-teman jika pengen ganti shock pada bagian belakang, carilah shock yang dia kriteria untuk beban berat. Supaya ketika nanti digunakan untuk boncengan, dia tidak terlalu mentul sekali. Jadi kita cari setelan shock yang lebih nyaman. Tapi ada beberapa teman atau lebih banyak itu menggunakan shock dari originalnya X-Max. Tapi shock dari original X-Max itu kan kalau baru ya seharga 700 sampai 800 ribu lah ya. Kalau second ya 500 ribu. Bahkan shock X-Max aja di setelan nomor 1 atau setelan yang paling keras itu juga masih masih terlalu empuk. Dalam arti ya sudah nyaman lah, pas lah kriterianya, karena dia memang untuk beban berat. Itu kelemahan yang kedua. Nah, kelemahan yang ketiga ada di bagian stangnya. Stang ini mungkin teman-teman tidak menyadarinya, tapi stang ini rata-rata mudah bergeser. Bergesernya itu dia ke arah kanan, jadi dia tidak center. Pada unit ini, ketika unit ini baru datang, dia saja sudah sender ke kanan. Sudah dibetulkan, tapi sekarang sender lagi ke kanan. Nah, ini kelemahan pada bagian stangnya. Nah, supaya lebih enak lagi dalam berkendara, tentunya di bagian stang ini berhubungan dengan komsternya. Karena ketika komsternya ini dikencangkan, yang versi orinya itu tidak bisa kencangnya tuh tidak bisa set gitu. Jadi tidak bisa kencang, tapi ketika digunakan dalam jalan tidak rata selama berkali-kali ya itu akan geser lagi. Nah, kalau komsternya ganti yang lebih bagus, terutama dia akan lebih bagus juga dalam setelan dari stangnya ini. Terus yang kedua, di bagian roda belakangnya ini kan bannya masih aslinya ya. Ini ketika berbelok itu tidak nyaman.
Entah kenapa, tapi sepemahaman saya karena ini adalah tapak lebar alias velgnya itu kan lebar, baik depan maupun belakang itu kan lebar ya. Jadi ketika mau belok itu memang rodanya memang harus di apa? Bukan rodanya ya, motornya memang harus agak direbahkan banget baru bisa belok dengan nyaman. Tapi untuk apa ya? Sebenarnya perlu ganti yang model lebih donat lagi. Kalau ini kan ukurannya 130 per 70. Mungkin teman-teman bisa ganti di ukuran 130 per 60. Jadi di bagian apa pinggirnya ini dia lebih kecil lagi. Jadi ketika belok itu lebih nyaman. Nah, itu tadi 1 2 3 4 masih bagian 4. Ban depan juga sama. Dia kan tapak lebar nih. Ini bannya sudah ganti. Ini bannya sudah ganti. Tadinya ukurannya adalah 110 per 70. Ini sudah diganti menjadi 120 per 70. Jadi dia lebih semakin lebar lagi karena supaya ketika berbelok itu rasanya lebih nyaman, lebih enak untuk apa ya, cornering gitulah ya. Makanya ini diganti bagian depannya saja. Belakang seharusnya ganti sekalian supaya lebih nyaman. Cuma kita harus memperhitungkan ketika menggunakan ban yang lebih besar itu tentunya akan berpengaruh kepada efisiensi si baterainya itu sendiri. Nah, terus yang menjadi kelemahan tapi minor sih ya kalau menurut saya. Ininya apa? Visornya. Banyak teman-teman yang visornya ini diganti menggunakan visornya NMAX ataupun PCX. Memang visor dari Polytron ini adalah tebal sekali. Tebal. Dan kalau sering melewati jalan keriting, apalagi shocknya belum diservis, ini akan mudah kendor karena ini berat. Seperti itu. Oke, jadi kelemahannya yang pertama adalah shock depan, lalu yang kedua shock belakang itu memang perlu diganti atau direvisi. Yang ketiga adalah stangnya yang mudah bergeser, dalam arti dia mudah gampang tidak center ya, karena komsernya kurang bagus juga. Itu berpengaruh juga di bagian stangnya. Lalu 1, 2, 3, yang keempat adalah bagian bannya. Ban depan belakang memang perlu diganti lagi supaya untuk cornering atau beloknya lebih enak lagi. Terus, nah ini mungkin bukan kekurangannya, bukan kekurangan tapi lebih ke apa ya? Perlu diganti supaya lebih menarik lagi karena ini kan sudah full listrik ya. Nah, kita lihat di bagian belakangnya ini. Kalau di Polytron bawaannya ini kan dia masih bolam, tapi ini sudah diganti. Untuk video cara menggantinya sudah ada di channel saya, tinggal dicari aja. Nah, ini kalau aslinya kan pakai bolam, semua sudah menggunakan LED. Nah, tinggal teman-teman jika ingin lebih apa ya, lebih menarik lagi, silahkan untuk bagian sennya bisa diganti menggunakan LED. LED ini tipenya BA15S. Oke, kalau tadi di bagian sennya, nah kekurangan selanjutnya yaitu yang kekurangan ketujuh, itu adalah bagian post-stepnya. Post-stepnya kan aslinya di sini. Nah, di sini. Ini kalau untuk berboncengan itu kurang nyaman karena terlalu maju ke depan. Sehingga ketika post-stepnya ada di bagian sini, itu akan mengganggu si drivernya atau si sopirnya. Maka perlu direvisi juga di bagian post-stepnya itu dipindah di bagian belakang sini. Seperti ini. Jadi ini sudah banyak sekali teman-teman, sudah rata-rata itu menggunakan extended post step untuk dimundurkan ke belakang supaya lebih nyaman ketika berboncengan. Karena ketika tidak digeser, dia posisinya di sini, dia akan mengganggu kaki si drivernya. Maka digeser ke belakang supaya lebih nyaman untuk si drivernya maupun si pengendara belakang atau yang memboncengnya. Oke, itu saja kekurangan dari Polytron Fox R, ada 7, yaitu shock depan, shock belakang, lalu di bagian setir, terus bannya, terus ada visornya, terus sen bagian belakang, lalu yang terakhir di bagian post stepnya. Nah, teman-teman yang punya Polytron Fox R bisa
merevisi di bagian tersebut. Tapi tergantung selera juga sih dia, teman-teman mau mengganti di bagian mananya dulu. Jika teman-teman sudah persiapan, nah silakan diganti aja semua supaya ketika berkendara itu lebih nyaman, enak, dan menyenangkan. Nah itu saja review terkait kelemahan dan kekurangan dari Polytron Fox R. Nah teman-teman yang masih menunggu, karena di bulan Oktober ini kan stok habis ya, apalagi di Jateng DI. Selamat menunggu. Sembari menunggu dipersiapkan untuk revisi unitnya. Nah itu saja, terima kasih dan sampai jumpa, dadah.